Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adnan Syahputra dari kelas PAIA BP 24 dengan NIM 2414010007. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 sebagai pemenuhan tugas tafsir tarbawi. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum bil muhsinin. Yang artinya adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dan dari jalannya, dan Dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya yaitu, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Selanjutnya yaitu, dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Dan selanjutnya, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 120 sampai 128 surat An-Nahl ini adalah, surat An-Nahl merupakan salah satu surat Makkiyah yang terdiri dari 128 ayat. Kata An-Nahl ini berarti lebah, yang diambil dari kandungan ayat ke-68 yang menjelaskan tentang lebah sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Secara umum, surat ini membahas tentang aspek keimanan, dakwah, akhlak, serta pedoman terhadap hidup bagi manusia. Terkait ayat Quran surat An-Nahl ayat 125, para ulama menyatakan bahwa tidak terdapat riwayat khusus mengenai sebab turunnya ayat ini. Namun demikian, ayat ini dipahami sebagai perintah umum dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dengan pendekatan yang bijaksana, santun, dan penuh hikmah. Adapun sebab turunnya ayat 126 itu berkaitan dengan peristiwa wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Beliau gugur setelah dibunuh oleh Wahsy atas perintah Hindun binti Utbah. Setelah wafat, jasad Hamzah diperlakukan secara tidak manusiawi. Peristiwa tersebut menimbulkan kesedihan mendalam dan kemarahan pada diri Rasulullah, hingga muncul keinginan untuk membalas dengan perlakuan yang lebih keras terhadap kaum musyrikin. Dalam kondisi tersebut, Allah menurunkan ayat 126 sebagai pedoman bahwa pembalasan harus dilakukan secara adil dan tidak melampaui batas. Bahkan Allah menegaskan bahwa sikap sabar jauh lebih utama. Selanjutnya pada ayat 127, Allah memerintahkan untuk tetap bersabar
tidak larut dalam kesedihan dan penolakan orang-orang atas penolakan orang-orang kafir, serta tidak merasa tertekan oleh tipu daya mereka. Ayat 108 kemudian menegaskan bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Selanjutnya tafsir ayat surat An-Nahl ayat 125. Mungkin tadi asbabun nuzul karena tafsirnya bahasanya pada ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak manusia itu ke jalannya melalui 3 pendekatan, yaitu hikmah, mau'izah hasanah, dan menjadah dengan cara yang terbaik. Hikmah itu mengandung makna kebijaksanaan, ketepatan, dan kemampuan menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kedua, mau'izah, pendekatan ini mendekatkan pentingnya penyampaian nasihat dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, serta menyentuh aspek emosional dan spiritual peserta didik. Nasihat yang disampaikan dengan hati akan lebih mudah diterima. Ketiga, mujadalah hiya absan, yaitu berdialog dengan cara yang terbaik. Metode ini mengajarkan pentingnya berdiskusi secara santun dan beradab. Tafsir ayat 126 menjelaskan prinsip keadilan dalam sesuatu perbuatan. Islam membolehkan pembalasan, tetapi harus dilakukan secara setimpal dan tidak berlebihan. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa sikap sabar dan memaafkan itu juga menjadi sikap yang lebih utama. Tafsir ayat 127 ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan dakwah. Allah menegaskan bahwa kesabaran sejati itu hanya dapat terwujud dengan pertolongannya. Selain itu, Nabi juga diingatkan agar tidak terlalu bersedih atas penolakan kaum kafir, karena tugas beliau hanyalah menyampaikan, sedangkan hidayah sepenuhnya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tafsir An-Nahl ayat 108. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Takwa yang dimaknai sebagai upaya untuk menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ihsan adalah melakukan kebaikan dengan kualitas terbaik. Terakhir adalah nilai pendidikan yang dapat kita pahami adalah pendidikan tauhid. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan dalam pendidikan adalah mengarahkan manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama nilai tauhid menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter seorang muslim. Lalu kedua, seorang pendidik itu dituntut untuk mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi peserta didik, pemahaman terhadap aspek psikologis, sosial, intelektual. Sebab itu sangat penting untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Ketiga, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu saja, tetapi juga menyentuh aspek emosional, sikap lembut, penuh simpati dan kasih sayang yang akan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Islam itu juga mendorong adanya interaksi melalui diskusi yang sehat. Peserta didik perlu diberikan ruang untuk bertanya, berpendapat, dan mengembangkan kemampuan kritis. Dan terakhir adalah seorang guru harus bersikap adil dalam segala aspek, baik dalam penilaian, pemberian sanksi maupun perlakuan terhadap peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.